Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Tadi sebelum ibu masuk, ibu ada melihat kalian di sekolah kita itu ada jam kejujuran. Jadi ada yang hari ini yang duluan ke sekolah, maka dia yang memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Coba Bang Faklan dari cepat datang, jadi Bang Faklan yang ke depan untuk memimpin doa. Sama-sama kita berdoa. Coba angkat tangan, berdoa. Jadi duduk dengan kita berdoa supaya Allah memberikan berkah ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, akan lihat pada hati. Jadi kita belajar yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi hari ini yaitu Quran surat At-Tin. Nah, sebelum minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Kautsar. Hari ini kita belajar dengan pelajaran yaitu materi Quran surat At-Tin. Sebelum kita mempelajarinya yaitu memahami makna surat At-Tin, yaitu menyebutkan, kalian bisa menyebutkan jumlah ayat surat At-Tin. Di dalam surat At-Tin itu ada ayatnya. Jadi nanti bisa menyebutkan berapa jumlah ayat surat At-Tin. Dan kemudian yang kedua yaitu menyebutkan tempat di mana turunnya surat At-Tin. Di mana tempat turunnya surat At-Tin. Dan kemudian nanti bisa menyebutkan hukum bacaan yang ada di dalam surat At-Tin. Di dalam surat At-Tin kita membaca Al-Quran itu harus ada tajwid. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari perubahan Quran surah At-Tin dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jumlah ayat surat At-Tin dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan tempat di mana turunnya surat At-Tin dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam surat At-Tin dengan benar. Dan yang keenam, siswa dapat membaca surat At-Tin dengan benar, dengan tartil yang benar. Nah, sebelum ibu lanjutkan ke dalam materi surat At-Tin, ini diperhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik dan diingat, dipahami. Karena nanti di ujung, di akhir pertemuan kita nanti ada LKPD. LKPD itu kalian harus mengerjakan. Dan kemudian nanti ada evaluasi. Ada soal yang harus dijawab. Kan? Dengarkan dulu baik-baik, pahami
yang disusun oleh Ibu Isra. Nah, kemudian surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat yang ke-95. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nama surat diambil dari kata wattin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Isinya yaitu menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik dari segi rohani dan jasmaninya, tapi akan menjadi makhluk yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Selain itu, surat At-Tin juga menjelaskan bahwa Allah SWT adalah hakim yang maha adil bagi umat manusia. Itu yang dijelaskan di dalam surat At-Tin. Nah, ini surat At-Tin. Surat At-Tin ada berapa ayat tadi surat At-Tin? 8 ayat. Nah, surat At-Tin yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar ya, dengar Ibu baca dulu, nanti baru diulang baca. Ayat pertamanya, wattini wazzaitun. Ayat kedua, waturi sinin. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, ini yaitu materi Quran surah At-Tin. Nah, yang disusun oleh Ibu Isra. Nah, kemudian surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat yang ke-95. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nama surat diambil dari kata wattin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Isinya yaitu menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik dari segi rohani dan jasmaninya, tapi akan menjadi makhluk yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Selain itu, surat At-Tin juga menjelaskan bahwa Allah SWT adalah hakim yang maha adil
bagi umat manusia. Itu yang dijelaskan di dalam surat At-Tin. Nah, yang lain juga harus bisa membacanya supaya kita bisa menghafal. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan yang nggak ngerti ini tentang surah At-Tin? Udah bisa semuanya? Udah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang ibu bagi, kita sudah ke ujung, yaitu ibu bagi LKPD. Nah, LKPD ini sebelum ibu bagi LKPD, kita membuat kelompok. Nah, buat kelompok. Ini ibu bagi, udah siap kelompoknya ibu bagi. Coba dijalankan dan sekarang LKPD-nya sudah kita kerjakan. Kemudian kita mau mengerjakan evaluasi. Sekarang ibu bagikan evaluasi. Dan itu evaluasi itu ujian terakhir yang sudah kita belajar tadi, itu surat At-Tin. Nah, ini dikerjakan. Ini yang bagus. Ini buat kita. Sudah ada buat kelompok lagi. Dijawab terus, terus namanya. Ya, jawab terus, terus nama ya. Ini benar-benar ibu ambil mulai. Ya, silang bawah. Boleh. Tulis nama. Tulis nama di atas, tulis nama. Tulis nama. Udah selesai, kita udah jawab soalnya. Nah, tadi mama mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya kan belajar matematika ya kali ini yaitu dengan surat At-Tin. Nah, anak-anak ibu, surat At-Tin yang mana? Nah, berarti apa lagi berarti? Coba kita simpulkan. Hah? Berarti? Ya, coba. Itu masuk suratnya dia. Nah, apa lagi? Iya, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nah, apa lagi? Iya, surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau anak-anak ibu sudah menyimpulkan, jadi ibu menyimpulkan, yaitu surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin turun di kota Mekah. Surat At-Tin termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kemudian surat At-Tin itu disusun dari, yaitu jumlah susunan di dalam Al-Quran 95 surat ke-95. Nah, kita membaca surat At-Tin harus dengan tartil, dengan benar. Harus ada tajwid, ada hukum bacaannya, ada matnya, ada tajwid gunanya, ada tanda qalqalahnya. Nah, hari ini Ibu akhiri. Sekian hari ini Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita menutup doa, yaitu kita berdoa dengan
belajar menulis surat At-Tin. Jadi di rumah kalian harus belajar dulu menulis surat At-Tin. Dengan kalau berakhirnya pelajaran hari ini, sebelumnya kita menutup doa dengan doa tutup majelis. Mulai. Bismillah.